Selamat pagi untuk kita semua. Baiklah, Miss harap kalian dalam keadaan sehat dan selalu untuk mengikuti pembelajaran Miss yang Miss sharekan kepada kalian. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita buka dengan doa pembuka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan, atas berkat dan rahmat-Mu kami dapat memulai pembelajaran ini dengan baik dan dalam keadaan sehat. Semoga apa yang diajarkan oleh guru kami dapat kami perhatikan dan dapat kami pahami. Hanya inilah doa kami yang kami sampaikan kepada Putramu Yesus Kristus. Amin. Putra Roh Kudus. Amin. Baiklah, pada materi aritmatika sosial kali ini kita akan membahas bunga tunggal dan bunga pajak. Bunga tunggal dan pajak maksudnya, Miss. Oke, kita lihat tujuan pembelajarannya. Melalui pembelajaran hari ini diharapkan siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bunga tunggal dan pajak yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu bunga tunggal? Bunga tunggal itu merupakan bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal. Besarnya bunga berbanding senilai dengan persentase dan lama waktunya dan dihitung berbanding senilai pula dengan besarnya modal. Nah, kita pernah mengalami yang namanya simpan uang di dalam bank. Lalu kalau kita menyimpannya uang, ada persentase bunganya yang kita peroleh jika kita menyimpan uang di dalam bank. Bunga bank dinyatakan dalam bentuk persentase dan dinamakan suku bunga. Jika modal sebesar M tabungan dengan bunga B% setahun, maka besar bunga tunggal atau B besar dirumuskan sebagai berikut. Rumusnya, setelah T tahun besarnya bunga, B tadi itu bunga tunggal sama dengan M tadi itu diketahui besarnya modal dikali bunga dalam bentuk persen per 100 dikali T itu dalam bentuk tahunnya, lamanya menabung. Yang B setelah T bulan, besarnya bunga B sama dengan M kali B per 100 dikali T per 12 ini dalam waktu hitungan bulan. Berarti kalau 9 bulan berarti T-nya diubah jadi 9 per 12. Setelah T hari atau 1 tahun adalah 365 hari, besarnya bunga B sama dengan M kali B per 100 dikali T per 365 hari. Ini dihitung dalam bentuk hari. Misalnya 10 hari berarti T-nya kita ubah tahunnya sama harinya. T-nya berarti 10 per 360. Begitu penggunaan rumus untuk mencari bunga tunggal. Kita masuk ke dalam contoh soal. Anto menabung di bank sebesar uangnya itu 200.000 dengan bunga tunggalnya 12% per tahun. Ani menabung di bank 250.000 dengan bunga tunggalnya 10% per tahun. Setelah 6 bulan mereka mengambil uangnya, berapa selisih uang mereka? Kita lihat Anto menabung di bank A itu besar uangnya itu 200.000. Lalu persentase bunganya 12% per tahun. Kalau Ani tadi uangnya 250.000 dan persentase bunganya 10%. Ditanya lama menabung setelah 6 bulan. Kita lihat bunganya B1 sama dengan M dikali 12%. Tadi persentase bunganya 12% dikali waktu lamanya tadi kan 6 bagi 12. Berarti 200 dikali 12% itu 0,12 dikali 6 bagi 12 sebesar 0,5, berarti 12.000. Besarnya bunga tabungan Anto itu selama 12 bulan itu sebesar 12.000. Lalu besar uang yang diterimanya setelah 6 bulan 200.000 ditambah besarnya bunga tadi 12.000 yaitu 212.000. Uang Anto selama 6 bulan. Lalu uang Ani kita bandingkan. M dikali 10% dikali 6 dibagi 12. Apa tadi M-nya? Yaitu uang awalnya 250.000 dikali 10% itu berarti 10 per 100 yaitu 0,1. 6 dibagi 12 itu 0,5 berarti uang besarnya bunga uangnya Ani yaitu 12.500. Lalu uangnya mereka selisihnya 250.000 ditambah 12.500, jadi uang tabungan Ani setelah 6 bulan yaitu 262.500. Jadi selisihnya uangnya si Anto dengan uangnya si Ani yaitu 262.500 besarnya uang Ani dikurang besarnya uang Anto 212.000 berarti 50.500.
Berarti uangnya Ani lebih besar daripada uangnya Anto. Paham? Lalu kita masuk ke materi pajak. Apa itu pajak? Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar. Ada beberapa jenis pajak yang kita ketahui, seperti pertama, pajak penghasilan yang dikenakan terhadap orang atau badan yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun pajak. Contohnya, Pak Oga memperoleh gaji 950.000 sebulan dengan penghasilan tidak dikenakan pajak 380.000, dan jika penghasilan atau PPh diketahui 10%, berapakah besar gaji yang diterima Pak Ogah per bulan? Kita ketahui bahwa dari soal 950 itu adalah besar gajinya. Penghasilan yang tidak kena pajaknya tadi 380.000, dan PPh atau pajak penghasilannya itu 10%. Berapa gaji yang dia terima? Terlebih dahulu kita mencari besarnya nilai penghasilan yang dikenakan pajak dengan besar gaji dikurang penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Berarti besarnya gaji Pak Oga itu tadi 950.000 dikurang 380.000, berarti penghasilan yang dikenakan pajak itu sebesar 570.000. Lalu kita cari menghitung pajak PPh sebesar 10% dengan penghasilan yang dikenakan pajak. Berapa tadi penghasilan yang dikenakan pajak? Berarti 10% dikali penghasilan yang dikenakan pajak, yaitu 10/100 dikali 570.000 sebesar 57.000 penghasilan yang dikenakan pajak. Lalu langkah terakhir adalah menghitung besar gaji yang diterima oleh Pak Oga, yaitu besar gaji tadi Pak Oga sebesar 950.000 dikurang dengan besar yang dikenakan pajak sebesar 57.000. Jadi gaji yang diterima Pak Oga per bulannya adalah 893.000. Selanjutnya ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai suatu barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN sebesar 10%. Nah, kalian pasti pernah kan membeli suatu barang di supermarket atau di mall, atau membeli atau makan di dalam restoran, pasti kalian kena yang dinamakan pajak pertambahan nilai atau PPN. Contoh soal, pada supermarket Sukabahagia, hampir semua label harga yang dijual belum termasuk PPN, sebesar 10%. Jika Pak Rudi membeli sebuah kulkas, harganya sebesar 1.500.000, berapa rupiah yang harus dibayar Pak Rudi? Pertama kita hitung besarnya PPN itu sebesar 10%. Lalu PPN itu kita hitung dengan persen pajak dikali harga beli. Berapa besarnya PPN tadi? 10% dikali 1.500.000. Berarti harga PPN-nya tadi yang dikenakan pajak 150.000. Lalu Pak Rudi harus membayar TV-nya itu membayar kulkas maksudnya Miss, seharga 1.500.000 ditambah besarnya yang dikenakan pajak 150, jadi harga yang harus dibayarnya itu berarti 1.650.000. Oke, Miss harap kalian mengerti materi Miss sampai hari ini tentang bunga tunggal dan pajak, dan Miss berikan kalian tugas ada 5 soal. Jangan lupa untuk dikirim, paling lama jam 5 sore Miss tunggu, dan catatannya jangan lupa untuk dicatat. Sewaktu ulangan nanti Miss akan memeriksa catatan kalian tentang kelengkapan catatan kalian. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Miss harap kalian dalam keadaan sehat, tetap menjaga protokol kesehatan, dan semangat untuk belajarnya. Semoga apa yang Miss ajarkan kalian dapat mengerti dan memahaminya. Selamat pagi.